akan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Di sini Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan lagi Allah, fokus. Kau hadir di sini, yang di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di setiap kami, kami setiap mengalirlah Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Yesus yang mengasihi-Mu, ku dipanggil, ku ditebus, ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu, ku dipanggil. Hari ini kita akan belajar tema besarnya kita berharga di mata Tuhan. Subtemanya sehubungan dengan hari Pentakosta, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia kirimkan Roh Kudus untuk menghibur dan menolong kita.
Itu subtemanya. Nah saudara, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sesuai dengan tema. Kita berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Simpel aja ya. Kita berharga di mata Tuhan. Itu statement, pernyataan. Lalu ditanya, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Dan saya maukan juga kasih simple, jawaban yang simple, saudara. Ada begitu banyak jawaban yang bisa kita kemukakan untuk menjawab pertanyaan mengapa kita berharga di mata Tuhan. Ada banyak yang saudara mungkin bisa jawab. Ya, karena saya ini anak Tuhan. Bagus. Saya adalah umat pilihannya. Oke, jawabannya itu bisa diterima. Mengapa saya berharga? Mengapa saudara berharga di mata Tuhan? Mungkin ada yang jawab, karena saya kekasih Tuhan. Bisa diterima. Saya biji matanya Tuhan. Ya betul jawabannya. Kita berharga di mata Tuhan. Tapi saya mau kasih jawaban yang simple, paling simple, tepat, dan sederhana saudara. Jelas. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ayo sama-sama angkat tangannya bilang begini. Angkat tangan kanannya bilang begini. Aku berharga di mata Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi aku. Sekali lagi ya. Aku berharga di mata Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi aku. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah jawaban yang paling simple, sederhana, jelas dan tepat. Mengapa kita ini berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak hanya mengasihi dengan kasih yang biasa, tapi Dia begitu mengasihi kita. Sangat-sangat mengasihi kita. Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Anda bisa lihat di sana. Alkitab berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar itu menyatakan atau menggambarkan satu size, ukuran yang tidak terbatas, saudara. Begitu besar, unlimited, tidak terukur, begitu besar. Besar sekali, saudara. Sampai tidak bisa kita mengukur luasnya, dalamnya, besarnya kasih Allah buat kita. Itulah arti kata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan dunia ini? Kita bisa lihat nanti di kalimat di bawah. Di mana dikatakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang, nah yang dimaksud dengan dunia adalah setiap orang, saudara. Supaya setiap orang, inilah yang dimaksud dengan dunia yang ditulis di sini. Kasih Allah akan setiap orang. Maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus sebagai juru selamat itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Manusia jatuh dalam dosa, lari dari rencana Allah semula. Jadi rencana Allah semula ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu harusnya manusia itu hidup kekal. Gak ada kematian, saudara. Kekal selamanya ada di Taman Eden. Menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan. Manusia gak perlu kerja, mereka menikmati, mau makan, semua ada. Kata Tuhan, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Manusia nggak perlu lagi, saudara, kerja, hanya menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa melanggar perintah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan, saudara, maka manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata, jangan kamu makan buahnya. Karena waktu kamu makan, pada hari itu kamu akan mati. Manusia mengalami kematian rohani. Dikeluarkan dari Taman Eden, putus hubungan dengan Tuhan. Manusia lari dari rencana Tuhan yang semula. Hidup kekal bersama Tuhan. Di surga, di Taman Eden bersama Tuhan selamanya. Lari, melenceng, hamartia, saudara. Hamartia itu artinya melenceng
dari ketetapan Tuhan, dari rencana Tuhan, lari. Dan karena dosa kita harus masuk dalam neraka. Harus mengalami penghukuman, kebinasaan kekal. Tapi karena kasih-Nya, ayo sama-sama bilang sama saya, karena kasih Allah begitu besar kepada saya, maka Allah mengutus anaknya supaya saya tidak binasa, melainkan selamat selamanya. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita manusia ciptaannya, yang digambarkan, dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak mau kita binasa. Ayat ini berkata, Tuhan tidak mau kita binasa. Lalu Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal, yang namanya Yesus Kristus, yang juga pribadi Allah yang kedua, turun dari surga yang mulia ke dalam dunia ini, supaya saudara dan saya yang percaya, katakan yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jawaban yang paling sederhana, jelas, dan paling tepat. Mengapa kita ini berharga di mata Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan. Anak tunggal itu berarti satu-satunya. Dalam bahasa Inggris dikatakan the only begotten son. Satu-satunya. Kalau anaknya 5, 1 yang diutus masih ada 4, saudara. Gak berasa. Ada 3, diutus 1, masih ada 2, saudara. Kalau anaknya 2, diutus 1, masih ada 1. Ini anak satu-satunya, saudara. Diutus ke dalam dunia, di mana Tuhan tahu, Bapa tahu, anak yang dikasih, yang merupakan pribadi yang kedua yang menjadi manusia. Tidak hanya diutus, tapi juga harus menderita melalui penyalipan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah wujud kasih Allah kepada saudara dan saya. Saya mau ajak saudara mengerti hal ini, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengirimkan, mengutus anak yang tunggal buat kita. Dan Yesus yang diutus itu, anak itu saudara, anak domba Allah, pribadi Allah yang kedua yang menjadi manusia, juga telah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Dia rela mati di kayu salib. Tidak hanya kematian yang biasa. Banyak orang mati biasa, saudara. Sakit jantung, mati. Kanker, saudara. Menderita 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Meninggal, saudara. Sakit sih. Tapi seumur saya dan sepengetahuan saya, tidak ada kematian yang paling mengerikan, mengenaskan, lebih dari yang Yesus pernah alami, saudara. Saudara kalau pernah nonton The Passion of the Christ, yang menggambarkan bagaimana Yesus disalib, yang seringkali diputar setiap kali kita mengadakan ibadah Jumat Agung, The Passion of the Christ. Saya pernah baca, dikatakan kalau kita lihat itu, kita sering menangis bagaimana kita melihat penderitaan Yesus di kayu salib. Mulai dari Dia ditangkap, malam itu Dia ditangkap, diolok-olok, ditelanjangi, dipukulin, dihina. Saudara, kemudian Dia disalibkan. Kita aja sering nangis, ngebayangin begitu menderitanya Tuhan. Tapi tahukah saudara, saya pernah baca, dikatakan bahwa penderitaan yang kita lihat dalam film The Passion of the Christ itu belum apa-apa dibandingkan penderitaan yang Yesus betul-betul alami. Kita cuma membayangkan saja merinding, saudara. Membayangkan penderitaannya. Tapi yang terjadi itu berkali-kali lipat penderitaan Yesus yang Dia alami. Saudara bayangin, Dia turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib, dan kematiannya begitu mengerikan. Tapi Dia lalui semuanya itu.
Kenapa? Gak ada alasan lain yang bisa ditemukan selain satu kalimat, bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dia rela lakukan apa saja. Dan dia sudah buktikan kasihnya buat kita. Kita berharga di mata Tuhan. Saudara, kasih. Salib itu melambangkan kasih Allah. Kalau kita lihat salib, di situ kita ingat bagaimana Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Salib bicara tentang kasih. Dan kasih itu dibuktikan atau ditunjukkan dengan pengorbanan. Yesus mengajarkan kita. Dia mengasihi kita. Dan ditunjukkan dengan pengorbanannya. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia buktikan dengan pengorbanannya. Dia rela mati, disiksa. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara, kasih Tuhan ditunjukkan atau dibuktikan melalui pengorbanannya. Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya saudara yang miskin, kita yang miskin, menjadi kaya di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, Dia yang kaya, Dia yang punya alam semesta, langit bumi Dia yang punya. Semua Dia punya. Tapi Dia rela jadi miskin. Bahkan untuk baju pun Dia tidak punya ketika Dia ditelanjangi. Saudara, yang kita lihat di Passion of the Christ, karena bicara etika saudara, betul? Film itu telanjang. Tapi sebenarnya Yesus itu ditelanjangi, saudara. Itulah sebabnya dikatakan Dia yang kaya, rela jadi miskin, sehelai kain pun Dia tidak punya. Supaya kita yang miskin jadi kaya di dalam Dia. Kaya di sini bukan bicara tentang uang, materi, bukan. Tapi di dalam Dia kita menjadi kaya. Kaya akan sukacita, kaya akan damai sejahtera, kaya akan pengharapan, kaya akan hikmat, sukacita, kaya akan pengurapan dari Tuhan. Ketika engkau sedang bergumul, engkau punya banyak kekayaan tentang sukacita. Engkau berpengharapan dalam Tuhan, gak pernah habis-habisnya pengharapanmu. Sehingga engkau gak stres, engkau gak bimbang, engkau gak jadi khawatir, engkau gak takut. Karena ada Yesus di dalam hidupmu yang memberikan kekuatan senantiasa, pengharapan yang selalu baru, sukacita yang gak pernah habis-habisnya, ketenangan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan berikan melalui karyanya di kayu salib. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya dalam Dia. Dan kita perlu bersyukur. Dia lakukan ini buat kita, karena kita berharga di mata Dia. Saudara, saya punya istri teman kuliahnya, Gerard ya. Itu berapa tahun lalu ginjalnya harus udah enggak cuci darah, saudara. Kurus sekali. Saya suka lihat profilnya di WhatsApp grup istri saya. Dia harus cuci darah, gak bisa kerja. Sehingga teman-teman kuliahnya itu patungan, suka bantuin. Kebetulan banyak saya juga di angkatan istri saya. Istri saya kuliah di Untar, di teknik sipil. Begini-begini dia sarjana teknik sipil, saudara. Luar biasa. Saya bangga punya istri pinter, saudara. Gak hanya pinter, cantik dan baik lagi. Puji Tuhan. Nah, saudara, Gerard ini harus cuci darah. Dia gak bisa kerja. Kurus sekali. Untuk transplantasi ginjal, kalaupun ada uang, harus tunggu. Nah, antrian orang donor ginjal. Itu pun kalau cocok dengan badannya, dengan dirinya. Gak sembarangan. Susah sekali mengharap itu. Puji Tuhan. Ada orang yang mengasihi dia, sangat mengasihinya, yaitu istrinya.
Ternyata setelah dicek, ginjal istrinya cocok ke dia. Akhirnya istrinya memberikan ginjal setengah. Kalau nggak salah boleh kasih satu ya, kita ada 2 ginjal ya. Satu dikasih ke Gerald ini, dioperasi transplantasi. Nah sekarang Geraldnya sehat lagi, gemuk lagi, mulai kerja lagi. Puji Tuhan. Istrinya karena mengasihi suaminya, dia rela ginjalnya dia kasihkan buat suaminya. Karena mengasihi, saudara. Nah kasih itu ditunjukkan dengan pengorbanan. Katakan, kasih itu ditunjukkan dengan pengorbanan. Kalau kita punya istri nggak sesuai, belum seperti yang kita harapkan, kita tunjukkan kasih kita korban. Dia belum berubah, ngeselin, gebesin, saudara, ingin bikin kita marah, tapi kita berkorban. Aku ampuni dia, aku tunggu dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada suamiku belum seperti yang aku mau, belum ideal, aku mau sabar. Sakit sih, gak sabar sih, pingin marah, tapi aku berkorban. Aku mau tunggu dia, aku mau doain dia, aku mau nantikan dia, aku mau sayangi dia. Nah itu kita berarti sedang belajar meneladani kasihnya Tuhan. Amin. Nanti kita lihat. Nah, saudara, kasih Tuhan ditunjukkan atau dibuktikan dengan pengorbanan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam Dia. Dia yang tidak berdosa. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, 100% manusia, sama seperti saudara dan saya. Dia bisa lapar, dia bisa marah, dia bisa tertawa, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Satu yang dia nggak bisa, dia nggak bisa bikin dosa. Itu bedanya dia sama kita. Yesus itu manusia sama dengan kita, dia juga merasa khawatir, yaitu dia tidak bisa melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia yang tidak berdosa rela menanggung hukuman atas dosa-dosa kita agar kita ini beroleh pengampunan, pembenaran dan pengudusan melalui pengorbanannya di kayu salib. Luar biasa ya. Boleh nggak kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan? Dia nggak bersalah, saudara. Kita dalam hidup ini seringkali begini. Ketika kita berempat berlima, ada satu yang bikin kesalahan, lalu ada hukuman, kita yang nggak bersalah, nggak rela, saudara. Kita akan bilang yang sama yang hukum. Mungkin guru bukan aku kok, dia yang salah. Kita mau lari dari hukuman. Tapi Yesus enggak. Yesus yang tidak bersalah. Kira-kira kalau ada si A, B, dan C, teman-temannya, lalu si B yang bikin salah, si A ini bisa bilang begini, guru, aku yang salah, aku yang terima pengampunan, lepaskan mereka. Nah, Yesus lakukan seperti itu, saudara. Luar biasa. Kenapa lakukan itu? Jawabannya simpel saja. Karena Dia mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Itu alasan satu-satunya mengapa Yesus lakukan semua pengorbanannya. Karena kita berharga di mata Dia. Dia tidak mau kita binasa. Dia memberikan tubuhnya disiksa. Sampai kulitnya itu tercabik-cabik. Dan dari kulit yang tercabik, kulit yang terbelah, daging yang terpecah itu, ada aliran-aliran darah. Itu yang disebut dengan bilur-bilur darahnya. Dia rela menanggung penderitaan itu. Supaya melalui bilur-bilur darahnya, saudara dan saya disembuhkan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, waktu film The Passion of the Christ itu ditayangkan, kita pernah lihat Yesus itu dicambuk, lalu cambuknya itu ada kaitnya, bukan cuma satu, kaitnya mungkin 5, dicambuk lalu masuk ke kulitnya Yesus, masuk ke daging lalu ditarik dengan paksa.
Kita yang lihat aja saudara, itu ngilu, lihatnya aja ngilu, betul? Saudara bisa bayangin gak? Yesus ngalamin kulitnya itu cabik berkali-kali, dicambukin. Tidak hanya waktu dia ditangkap, tapi sepanjang perjalanan sampai di kayu salib, dia mengalami siksaan itu. Saya kemarin kejepit aja saudara, benerin TV di sini, kesenggol besi aja gitu, sakit sekali saudara. Nah saudara bisa bayangin gimana Yesus yang dicabik-cabik, kita aja lihat ngilu saudara. Saya setiap kali lihat The Passion of the Christ, saya bisa menangis saudara. Saya merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan sampai saya ada hari ini. Nah, itulah kasih. Kasih itu ditunjukkan dan dibuktikan melalui pengorbanan saudara. Kalau saudara berkata saudara mengasihi sesama, saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak ngerasa berkorban, maka saudara perlu bertanya, betul nggak saya mengasihi Tuhan? Saudara ikut Tuhan tuh rasanya biasa-biasa aja, kayak nggak ada beban, nggak ada sesuatu yang membuat saudara berat gitu loh. Saya pertanyakan, betul nggak kita ini mengasihi Tuhan? Kalau para pelayan Tuhan ngerasa, aduh, jadi pelayan Tuhan ini berat ya, capek-capek pulang kerja, harus ke gereja lagi, latihan musik, melayani di PPW, di praise and worship. Capek kerja, harus mandi, pulang, makan, buru-buru ke gereja karena ada doa pengerja. Berat, ngantuk-ngantuk. Nah itu udah benar saudara. Wah, hari Minggu harusnya overtime, lembur, gaji 2 kali lipat. Tapi ibadah nanti itu aku harus ibadah dulu. Berkorban, gak dapat uang, cari Tuhan. Karena hari Minggu harinya Tuhan, hari Sabat. Itu yang benar, korban. Ada korbannya saudara. Itu yang benar ikut Tuhan. Udah melayani, dicuekin, ditegur lagi sama Pak Gembala karena terlambat. Udah buru-buru nih, macet, ditegur sama Pak Gembala, kesel. Tapi tahu harus pelayanan, gak boleh berhenti. Karena panggilan hidup ini untuk melayani Tuhan salah satunya. Nah itu udah benar. Udah benar tuh. Ada korbannya saudara. Tapi kalau saudara bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi gak ada rasa apa-apa. Gak berasa sakit, gak berasa ada yang dikorbanin. Nah saudara pertanyakan, betul gak mengasihi Tuhan? Karena Tuhan, cara Tuhan mengasihi yaitu berkorban. Kalau saudara ikut Tuhan, maunya enak aja. Saya mau bilang, seringkali saya bilang, saudara gak ngasihin Tuhan kok, saudara mengasihi diri sendiri. Mau enak, mau gampang, mau nyaman, mau asik. Wah, itu saudara gak mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri. Maafkan saya harus ngomong gini. Tuhan sudah tunjukkan bagaimana cara mengasihi. Nah itulah kasih yang sempurna itu. Nah saudara, mari kita belajar lebih lanjut. Salib bicara tentang pengorbanan, saudara. Nah, mari lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ada 4 kasih, jenis kasih. Kasih storge, eros, kasih phileo, dan yang paling tinggi dan paling mulia adalah kasih agape. Ada kasih kepada alam semesta ini. Ada kasih, cinta kasih seperti asmara, eros saudara. Kasih filio, sesama manusia saudara. Tapi kasih yang paling sempurna, dan Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi dengan kasih agape, yaitu kasih Allah. Kasih yang Allah sudah buktikan, ajarkan, tunjukkan kepada kita melalui pengorbanan di kayu salib. Kasih agape, yaitu kasih yang tidak pernah bersyarat, tidak ada syaratnya. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita berharga, dan Dia buktikan dengan pengorbanan. Yuk kita belajar, kita mengasihi Allah, dan kita juga mengasihi sesama kita dengan kasih yang Allah sudah ajarkan, kasih agape. Seperti apa kasih agape itu? Yang pertama, kasih tanpa syarat. Katakan kasih tanpa syarat. Ya,
Kasih tanpa syarat, tidak ada syaratnya. Kita sering mengasihi dengan syarat. Aku mengasihi dia kalau dia mengasihi aku. Aku sayang dia kalau dia sayang sama aku. Aku sayang sama dia kalau dia baik sama aku. Tapi kalau dia jahatin aku, untuk apa aku kasihin dia? Untuk apa aku sayangi dia? Itu kita bersyarat, saudara. Sombong kali orangnya. Gak usah deket-deket lah, ngapain bantu dia, sombong. Itu bersyarat, saudara. Ngapain aku tegur-tegur dia, ngapain aku salamin dia, angkuh begitu. Itu bersyarat, saudara. Dia pernah nyakitin, awas ya, takkan kulupakan. Wah, itu bersyarat, saudara. Bahkan kita seringkali sama suami, sama istri juga begitu. Dia aja gak sayang sama aku, ngapain aku hormat sama dia? Bersyarat, saudara. Kita melupakan janji pernikahan itu. Padahal dulu waktu nikah, aku Ferry, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan, aku berjanji menerima engkau Dewi sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan semua jemaat Tuhan akan mengasihi engkau Dewi dengan segenap hatiku, dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, suka dan duka, dalam segala keadaan aku akan mengasihi engkau. Begitu juga sebaliknya, istri berkata, aku menerima engkau suami, disebut namanya, di hadapan Tuhan. Janji awal pernikahan, dalam perjalanan, bikin kesel aja. Marah-marah terus, jengkelin. Mulai kita gak hormat sama dia. Mulai kita maki-maki dia. Mulai kita simpan kemarahan, kecewaan. Aku gak layanin dia. Gak usah aku masakin. Kalau aku masak, kasih cabai yang banyak. Kasih asin-asin, biar gak makan dia. Biar tahu dia aku marah. Kita bersyarat. Kalau suami baik, baru aku hormat. Nggak gitu, Tuhan nggak ajarin begitu, saudara. Istriku bawel, ngecewain. Aku nggak bisa sayang dia. Nggak begitu. Kita belajar. Kita ini ikut Tuhan Yesus, betul? Kita mau belajar punya sifat, karakter, pribadi seperti Tuhan. Itulah kemuliaan kita. Itulah yang Tuhan mau ketika Tuhan datang nanti. Karakter Kristus itu ada di dalam kita, saudara. Dan kita mulai belajar hari-hari ini karena kita nggak susah. Kita punya contoh. Kita punya teladan, yaitu bagaimana Yesus memberikan contoh bagaimana Yesus hidup. Dan kita punya Roh Kudus yang mau, yang siap mengurapi, memampukan kita. Masalahnya kita tidak mau, kita lebih ikutin pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Makanya ikut Tuhan, matikan keinginan-keinginan duniawimu. Matikan keinginan dagingmu. Amin. Nah, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan tuh mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia mati di kayu salib supaya kita yang berdosa ini beroleh pengampunan, pengudusan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita belajar yuk. Gak usah jauh-jauh. Belajar itu sama orang yang paling dekat, yaitu dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Itu dulu deh. Ya. Memang ada banyak hal yang bisa bikin kita marah, kecewa, sebel. Ada banyak hal yang bisa bikin kita lakukan pembalasan. Ada banyak hal yang bisa bikin kita tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Tapi mari kita belajar. Belajar seperti Yesus. Belajar Yesus mengasihi, yaitu kasih agape. Kasih tanpa syarat. Amin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yesus mengasihi kita sehingga kita begitu berharga di mata Dia. Dia selalu menyediakan pengampunan buat kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini menjadi satu jaminan bagi saudara dan saya, bahwa setiap kali kita berdosa, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon pengampunan, maka dikatakan Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Di satu ayat yang lain dikatakan hal yang sama, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Ketika kita datang sungguh-sungguh, garis bawahi kata sungguh-sungguh ya. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan, maka Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Tuhan akan sucikan, Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan ampuni kita. Tapi sungguh-sungguh, saudara. Dan kita tidak bisa bohongi Tuhan. Kita ini betul-betul bertobat enggak? Betul-betul minta ampun enggak? Kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Sepanjang perjalanan hidup kita ada banyak godaan, ada banyak hal-hal bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa. Tapi Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita. Dan pengampunan ini tidak pernah terbatas. Selama kita mau datang dan sungguh-sungguh bertobat, selama itu juga pengampunan itu diberikan. Tapi ayat ini juga tidak memberikan kita tiket, tidak memberikan kita peluang untuk melakukan dosa. Artinya jangan pakai ayat ini untuk bikin dosa. Oh, kalau gitu kan enak ya Pak ya. Aku bikin dosa, lalu aku minta ampun, Tuhan ampuni. Aku bikin dosa lagi, Tuhan aku datang, Tuhan ampuni. Enggak gitu pengertiannya. Karena firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang dilakukan orang, apa yang diperbuat orang, itu akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jangan kemurahan Tuhan memberikan pengampunan ini dipakai sebagai peluang untuk bikin dosa. Oh, Tuhan akan ampuni. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ketika kita tanpa sadar melakukan dosa, lalu kemudian kita sadar dan insyaf kita bertobat, disitulah ada pengampunan. Tapi kita tahu itu salah, lalu kita lakukan. Itu kurang ajar sama Tuhan namanya. Itu pun kalau betul-betul kita tahu salah, kita lakukan, lalu betul-betul bertobat, tetap ada pengampunan. Hanya, saudara ingat, setiap dosa punya konsekuensi. Tuhan ampuni, tapi konsekuensi tetap ada. Amin. Ya. Mari kita lihat selanjutnya bagaimana kasih Tuhan yang disebut dengan kasih agape itu. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua selalu tersedia pengampunan. Kasih agape itu adalah kasih yang mengerti kelemahan dan kekurangan kita. Saudara, tidak hanya mengerti, tapi dia juga selalu siap untuk menolong kita. Firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kasih Tuhan bagi kita itu luar biasa. Kita seringkali nggak bisa mengasihi orang yang punya banyak kelemahan. Allah, dia tuh begini, dia tuh begitu. Susah mengasihi, saudara. Saya juga lagi belajar itu. Kita semua memang harus belajar dari Tuhan. Amin. Kita sukanya yang sempurna-sempurna. Oh, dia baik, dia ramah, dia perfect lah. Aku bisa mengasihi dia. Tapi kita susah mengasihi orang yang berkekurangan. Nyebelin, nyakitin. Ya. Mari kita belajar seperti Yesus. Amin. Dia mengerti kekurangan kita. Dia mengerti kelemahan kita. Tapi dia enggak tinggalkan kita. Dia enggak biarkan kita binasa. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengampuni kita. Dan dia menolong kita untuk bangkit dari segala dosa dan kelemahan. Supaya kita bisa masuk kepada rencana yang semula, yaitu hidup kekal di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dengan kasih yang tanpa syarat ini, kasih agape ini. Dan kita juga mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih agape ini, saudara. Praktek dulu di keluarga, amin. Baru praktek ke lingkungan gereja.
Makanya saya bilang berkali-kali hari ini saya mau katakan lagi. Lihat di sekelilingmu. Ada nggak orang yang butuh makan? Butuh transport? Kebutuhan dasar aja ya. Kebutuhan dasar. Seperti saya janji, gereja ini saya sebagai gembala akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu jemaat yang pertama nggak punya uang buat makan. Kasih tahu sama saya, Pak, betul-betul nggak punya uang beli nasi, Pak, beli makan. Pasti dibantu, saudara. Yang kedua, sakit, nggak punya biaya. Saya semaksimal mungkin akan bantu. Anak-anak sekolah, nggak punya biaya, saya semaksimal mungkin akan bantu. Tapi kalau sakit sekarang, saudara harus punya BPJS. Amin. Sehingga nggak beratin gereja. Oh ya, Pak Erastus Sabdono, saya lagi gym, saya dengar khotbah. Dia kasih tahu sama jemaatnya. Punya BPJS ya, dia bilang. Punya BPJS, urus. Kalau betul-betul nggak bisa bayar bulanan, saya bayar, dia bilang. Tapi masa sih BPJS aja nggak bisa bayar, dia bilang begitu. Jangan sampai udah 6 bulan baru kasih tahu ya, katanya gitu. Udah nunggak 6 bulan baru kasih tahu. Itu kebangetan. Tuh diri sendiri aja nggak mikirin. Lalu tiba-tiba bebanin ke saya, dia bilang. Nah, saya juga kasih tahu sama saudara. Urus BPJS. Kalau nggak punya duit untuk itu, ayo kasih tahu ke gereja, kita bantu. Tapi betul-betul nggak punya uang. Amin. Mari lihat kasih kita buat. Jadi kata Tuhan, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di keluarga, di lingkungan, di gereja, lihat siapa yang butuh bantuan. Bantu saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara perhatikan ini. Seseorang akan tinggalkan sesuatu yang penting atau berharga untuk sesuatu yang lebih penting atau lebih berharga. Nah, ini statementnya ya. Seseorang akan tinggalkan sesuatu yang penting atau sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang lebih penting atau lebih berharga. Dan ini Yesus lakukan, saudara. Yesus tinggalkan surga, kediamannya, dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Surga itu kediaman Tuhan, penting bagi Tuhan. Tapi kita, manusia yang dikasihnya, itu jauh lebih penting dari surga. Makanya Tuhan tinggalkan surga, turun ke dunia untuk selamatkan saudara dan saya. Luar biasa ya. Di mata Tuhan kita ini lebih penting dari surga. Yesus bisa saja tetap tinggal di surga. Yesus bisa saja menciptakan sesuatu yang lain untuk menjadi tumpuan kasih-Nya Tuhan. Yesus bisa saja menciptakan sesuatu yang lain untuk menyembah Dia. Dia nggak perlu turun ke dalam dunia ini. Tapi perhatikan, Dia nggak lakukan itu. Dia turun ke dalam dunia. Dia cari kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib. Supaya kita, orang-orang yang dikasihinya, tidak binasa, melainkan beroleh selamat. Inilah bukti bahwa kita ini penting, kita ini berharga bagi Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Bagi Tuhan Yesus, surga tidak ada artinya tanpa saudara dan saya. Surga itu sepi kalau nggak ada kita, saudara. Makanya Dia rela mati di kayu salib, supaya kita semua nanti ada di surga bersama-sama Dia. Amin. Nah, ketika Yesus mau naik ke surga, ini juga bukti bahwa kita penting, kita berharga. Yesus nggak tinggalin kita. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata, ketika Yesus mau naik ke surga, Dia bilang, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, aku naik ke surga, menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat sudah siap, aku akan turun kembali, menjemput engkau, menjemput saudara dan saya, untuk membawa kita kembali ke surga. Karena Tuhan berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Surga nggak ada kita, sepi saudara. Kita penting. Tapi Dia juga nggak naik lalu tinggalkan kita, saudara. Alkitab berkata waktu Dia mau naik, Dia bilang begini, jangan gelisah. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan seorang penolong bagimu, seorang penghibur bagimu.
Seorang yang akan mengajarkan engkau apa yang pernah kuajarkan. Seorang yang mengajarkan engkau tentang kebenaran, kata Tuhan. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Jadi Tuhan naik ke surga, sediakan tempat bagi kita, karena kita penting bagi Dia, kita berharga. Nanti Dia akan kembali lagi, dan sementara Dia naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya untuk menyertai, untuk mendampingi, untuk menemani kita, untuk menolong kita, untuk mengurapi kita, sehingga kita tidak sendirian di dunia ini. Itu juga bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya punya tetangga, saudara, namanya Riwana. Saya panggil Ana. Dia punya anjing kecil. Mulai dari anjing itu dibeli sama dia, kecil, namanya Mochi, saudara. Putih, kecil. Sekarang udah gede. Kemarin dibawa ke rumah, dia antar bakcang ke saya. Nah, 2 minggu lalu, Ana ini mamanya meninggal di Tanjung Pinang. Dan dia harus pergi mulai dari hari Minggu selama 1 minggu. Dia punya anak 2, mereka suka kali sama anjing ini, tidurnya aja sama si Ana ini, saudara, digendong kayak anaknya. Saya bilang anak yang ketiga, saudara. Gendong. Nah, suka juga dibawa ke rumah. Nah, kemarin ke rumah saya tanyaan, Ibu Dewi tanyaan, kamu ke Pinang, anjingmu dibawa enggak? Biasanya dia bawa, saudara, kalau cuma 1-2 hari. Ikut, bawa mobil gitu. Kemarin dia bilang enggak. Lalu sama siapa? Sama pembantu? Enggak. Titip C ke rumah siapa? Cuma temannya Cialing. Karena anak-anaknya Cialing juga dekat sama Mochi katanya. Bayangin. Dia mau pergi seminggu ke Pinang, anjingnya enggak dititipin sama pembantu di rumah, tapi dititipin sama temennya yang dia tahu anak-anaknya itu akrab sama si Mochi ini, saudara. Karena Mochi ini berharga bagi si Ana dan keluarga. Karena Mochi ini disayang, saudara. Dia nggak rela tinggalin sama pembantu aja. Dicarikan penjaga, pendamping yang memang kenal baik, dekat. Yesus begitu, saudara. Dia naik ke surga. Dia nggak titip kita kemana-mana, saudara. Dia nggak titip kita sama malaikat. Betul? Padahal banyak malaikat yang bisa disuruh sama Tuhan untuk menyertai, untuk menolong kita. Tapi Tuhan Yesus nggak suruh malaikat untuk dampingi kita. Dia kirim rohnya, pribadinya yang ketiga. Yang hari ini kita rayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Dia kirim pribadinya yang ketiga yang dia tahu adalah pribadi yang terbaik untuk menyertai, mendampingi, menghibur, menolong, memimpin, dan mengurapi kita. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Luar biasa ya. Tuhan itu gak tinggalin kita sendirian. Kalau kita sayang seseorang, kalau kita mengasihi seseorang, kita gak mungkin tinggalin dia sendiri. Anak kita yang kita kasih gak mungkin kita tinggalin sendiri. Betul? Pasti kita, kalaupun harus kita tinggalin, kita titipkan dengan orang yang terbaik yang kita kenal. Demikian juga Tuhan. Dia nggak titipkan kita kepada malaikat. Dia berikan Roh Kudusnya menyertai kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini ayat yang menjelaskan bagaimana Yesus begitu mengasihi kita dan Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Digambarkan sebagai yatim piatu. Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama kita. Saya ingat lagu sekolah minggu, saudara. Nanti kita nyanyi ya. Siapa? Perton ya? Mana Perton? Nanti kita nyanyi ya di persembahan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada,
karena Engkaulah Yesusku. Nah, nanti kita nyanyi ya. Saya selalu ingat lagu itu. Yesus gak tinggalin kita. Dia berikan Roh Kudusnya yang kita rayakan hari ini sebagai hari Pentakosta. Nah, sedikit lagi saudara. Bagaimana kita merespon kasih Tuhan? Nah, tadi kita udah belajar saudara. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Jelas, sudah terbukti. Di atas kayu salib Yesus bilang, it is finished, sudah selesai. Pengorbanannya, tapi tidak berhenti sampai di situ pelayanannya. Pengorbanannya iya, tapi pelayanan Yesus bagi kita sampai selama-lamanya, sampai hari ini, sampai waktu-waktu yang akan datang. Tidak pernah berhenti. Lalu bagaimana respon kita yang benar terhadap kasih Tuhan yang begitu besar, yang menjadikan kita milik Tuhan yang berharga? Yang pertama, yuk kita belajar. Kita harus mengasihi Tuhan seperti Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Yuk sama-sama baca. Ini respon pertama. Kita harus, 2, 3. Kita harus mengasihi Tuhan seperti Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Markus pasal 12 ayat 30. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita seringkali benturan, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi akal budi kita bertentangan dengan hati. Saya kasih contoh. Hati ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dompet ada 200.000, mau kasih ini berkat Tuhan 100.000. Maaf, saya nggak mancing-mancing saudara, ini ngomong kenyataan. Seringkali hati dan pikiran bertentangan. Aku pingin kasih, Tuhan baik. Hati saudara, pingin kasih 100.000. Begitu angkat mau ambil, pikiran bilang begini, ngapain kasih 100.000? 50.000 aja, kan cukup besar. Nanti 50.000 bisa makan bakso. Nah gitu. Lalu bertentangan nih hati dan pikiran. Iya ya, hati bilang, Tuhan kan baik, kan diberkati, bla 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 bla. Hati bilangnya, tinggal bertentangan. Tinggal kita mau ikut yang mana, hati atau pikiran, saudara. Iya kan? Oke. Karena itu Tuhan bilang, gak cuma mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi segenap jiwa. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada emosi, ada kehendak bebas. Tidak hanya dengan segenap jiwa, tapi juga dengan segenap akal budi. Itu saya bilang akal tadi, pikiran. Dan segenap kekuatan. Sehati pingin kasih. Akal budi bilang hitung-hitung, jangan. Tapi kalau dengan segenap kekuatan bilang, gak bisa, pokoknya harus. Tuh harus, baru bisa jadi saudara. Makanya Tuhan bilang, kasihi dengan segenap hati, jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Kloplah ini, tak ada pertentangan. Seringkali kita gak bisa maju dalam ikut Tuhan, karena sering terjadi pertentangan di dalam diri sendiri. Belum lagi pertentangan dengan istri, dengan suami. Ini mau kasih Tuhan. Janganlah Pak, kita kan masih banyak cicilan, masih banyak kebutuhan. Aku mau melayani Tuhan, enggak usah ya. Banyak sekali pertentangan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, segenap kekuatan, maka kita akan mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Kita rela berkorban, kita rela bayar harga saudara, kita rela lakukan apapun untuk membuktikan betul kita mengasihi Tuhan. Kasih memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena kasih seorang istri, dia rela memberikan ginjalnya buat suaminya. Saya nggak yakin tuh kalau saya, Pak Eben nggak usah sayang saya nggak Pak Eben, mengasihi saya nggak Pak Eben? Mengasihi, betul ya. Kalau saya minta ginjalnya buat saya, kasih nggak? Nggak kasih, no. Bu Marta sayang saya nggak? Mengasihi saya? Ya. Kalau saya minta seluruh isi dompetnya kasih saya hari ini, kasih nggak? Nggak. Katanya sayang. Karena ada pertentangan kan?
Hati dan pikiran kan, semua pertentangan. Nah, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Segenap hati, jiwa, akal, budi, dan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan itu harus dengan pengorbanan. Amin. Ya. Kasih itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rela bayar harga. Kita rela lakukan apapun. Saya belajar, kasih saya kepada Tuhan, saya nggak bisa ukur, Tuhanlah yang bisa mengukurnya. Tuhan yang mengukurnya. Orang lain cuma bisa menakarnya saja, tidak dengan pasti. Contoh aja nih, saya lihat Perton. Perton ini tinggalnya di Polda sana, saudara, di Nongsa. Kalau dalam hal jarak, saya mau bilang dia sangat mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan. Kenapa? Rumahnya itu di Nongsa, jauh saudara. Mungkin 5 kali lipat dari jarak rumah saudara ke sini. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dia suka ibadah, bahkan dia melayani Tuhan. Nah yang rumah di Batu Aji masih terlambat ke gereja. Katanya menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Maaf, saya nggak nyindir. Bertobat saudara. Amin. Ke gereja jangan terlambat. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita selalu rindu untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu meresponi kasih Tuhan. Yuk, kita juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat itu. Kasih yang tidak hitung-hitungan, saudara. Kasih yang nggak pakai tapi, saudara. Tapi kasih yang sekalipun aku lagi bergumul, aku tetap mau setia beribadah. Aku berbeban, aku tetap mau melayani Tuhan. Sekalipun aku sakit, aku tetap mau bersyukur sama Tuhan. Itu kasih yang benar dalam meresponi kasih Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, meresponi kasih Tuhan, kita mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita. Yang kedua, kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang saya sudah cerita banyak tadi, pengorbanannya begitu luar biasa. Nah, kita hargai yuk pengorbanan itu. Tidak menjadi sia-sia. Dengan cara apa? Ya kita hidup benar, kita taat sama Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, berusaha hidup berkenan sama Dia. Dengar firman lakukan, mencoba selalu memikirkan apa yang aku bisa berikan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Itu yang perlu kita responi. Maaf nih, maaf, 1000 maaf, sebagai gembala, saya masih belum melihat seluruh jemaat seperti itu. Dan ini problem kami gembala. Saya paling banyak melihat 30% aja orang meresponi kasih Tuhan dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. 70%-nya maaf, sekali saya mohon maaf. Saya sedang menunggu respon saudara. Saudara mau masuk surga, berkorban yuk. Sungguh-sungguh ikut Tuhan yuk. Berjuang, bayar harga yuk. Maaf saya harus ngomong, kalau saudara dengan cara begini ikut Tuhan, saya bukan Tuhan, tapi Tuhan kasih gambaran. Pintu yang lebar banyak orang ingin masuk karena gampang. Mudah, enak. Tapi pintu yang sempit gak banyak yang lewat. Pintu yang besar bicara kebinasaan. Tapi pintu yang kecil itu, yang sempit itu, di mana harus bayar harga, berjuang, itu bicara tentang keselamatan. Nah saudara mau yang mana? Saya masih melihat 70% jemaat masih mau yang besar, mau enak saja saudara. Dan itu mungkin saudara bertobat saudara. Kita gak pernah tahu kapan waktunya datang. Kita mau masuk surga tapi gak suka doa. Sementara di surga nanti, itu banyak doanya, banyak bersekutu, banyak memuji Tuhan. Itu saja simple. Ayo, bangkit ya. Bangkit ya, saudara ya. Berjuang untuk masuk surga. Nah, saudara, coba kita introspeksi hidup kita. Betulkah kita menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Kalau kita menghargai itu, maka kita akan gunakan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang berharga, perhatikan saya. Sesuatu yang berharga itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Saya kasih contoh, kalau saudara mau beli berlian, kecil,
Tapi mahal, saudara harus keluarkan uang yang banyak untuk dapat berlian. Betul nggak? Sesuatu yang berharga tuh mahal harganya, saudara. Gak ada murah. Kalau yang imitasi sih gampang. Satu cincin paling 50.000. Tapi kalau segede ini berlian, puluhan bahkan ratusan juta. Nah, ketika kita beli sesuatu yang berharga dengan harga yang mahal, tentu kita ingin, kita rindu, barang yang kita beli ini berguna buat kita, menyenangkan hati kita, betul nggak? Bermanfaat satu, menyenangkan hati kita, membuat kita bangga. Betul kan? Contoh nih, saya beli HP, saya beli yang iPhone, yang mahal, harganya mungkin 3 kali lipat dari handphone biasa. Waktu saya beli dengan harga 3 kali lipat, saya berharap handphone iPhone ini punya manfaat lebih buat saya, menyenangkan saya memakainya, dan membuat saya bangga pegang HP-nya iPhone. Betul kan? Waktu Yesus tebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawanya melalui pengorbanannya, darahnya dicurahkan, Yesus juga punya harapan yang sama, supaya kita yang ditebus ini, saudara, bisa bermanfaat bagi Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa membuat Tuhan bangga melihat kita. Kita berguna bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan menemukan hidup kita menyenangkan, kita membanggakan Tuhan. Itulah respon yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Coba tanya hidup saudara, sudah berguna belum buat Tuhan? Apa yang Tuhan saudara sudah lakukan buat pekerjaan Tuhan di dunia ini? Menginjilkah, berdoakah, melayanikah, memberkatikah? Inilah respon yang harusnya kita berikan kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Hidup saya ini sudah berguna belum buat Tuhan? Hidup saya ini sudah bermanfaat belum buat pekerjaan Tuhan? Sudah menyenangkan hati Tuhan belum? Kalau Tuhan lihat saya, Tuhan bangga nggak lihat saya? Ke gereja masih terlambat, itu bangga nggak Tuhan lihat saya? Tuhan jawab sendiri. Dengar firman masih pilih-pilih, Tuhan bangga nggak dengan saya? Nah, saudara perhatikan itu. Introspeksi. Amin. Ada panggilan doa, saudara lebih pilih nonton TV. Kira-kira Tuhan senang nggak sama saya? Dari mimbar saudara dikoreksi. Dan saya harap saudara bisa bertobat kalau itu saudara. Amin. Mulut ini ngoceh terus, marahin orang, ngomel sana, ngerutu sana, ngerutu sini. Bangga nggak Tuhan dengan mulut saya? Bangga nggak Tuhan dengan sikap saya terhadap istri, suami, terhadap anak-anak? Sehingga ketika kita memikirkan bagaimana respon kita, hidup yang berkualitas ini, kita jaga hidup kita dengan benar. Amin. Saudara tadi bilang saya ini berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita berharga karena kita dikasihi. Tuhan tebus kita dengan harga yang sangat mahal. Alkitab berkata kita ditebus bukan dengan emas, perak, permata, tapi dengan nyawanya, dengan darahnya. Kita ini berharga. Kalau saudara punya barang berharga, saya kasih contoh ya. Saya punya cincin berlian, ini cincin kawin saudara. Mahal ini saudara. Maaf, gak sombong ya. Mahal, ini berlian, 5 berliannya. Karena di keluarga saya, istri, anak 3, 5 berliannya. Ini emas. Saya udah pegang ini, mungkin udah, sekarang pernikahan, mungkin hampir 20 tahun. Nah karena ini mahal, berlian, saya nggak sembarangan saudara taruhnya. Kalau saya pulang, saya buka laci, ada tempatnya, saya taruh di tempat, tutup, masukin laci. Kalau saya ke WC basah, saya lap. Karena berlian mahal. Jadi sesuatu yang mahal itu tempatnya khusus. Sesuatu yang mahal itu, yang berharga itu tidak dibawa ke sembarang tempat. Saya olahraga nggak pakai. Saya kalau mau perbaiki apa, saya nggak pakai. Takut lecet, saudara. Takut gompel. Jadi tidak ditempatkan di tempat yang khusus, tidak dibawa ke sembarang tempat,
dijaga kebersihannya, kotor dilap, saudara. Diperlakukan dengan sangat hati-hati. Nah, saya mau bilang juga bahwa hidup kita ini lebih dari berlian, saudara. Berlian bisa dibeli dengan uang. Tapi saudara dan saya, hidup kita ini ditebus dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus kayu salib. Hidup saudara dan saya berharga, katakan berharga. Harus ditempatkan di tempat yang khusus. Amin. Tidak bisa sembarangan. Di mana tempat yang paling khusus? Dalam hadirat Tuhan. Saya tidak pernah taruh cincin saya ini di garasi mobil. Tidak pernah taruh di toilet, saudara. Dulu pernah taruh di toilet di Bogor. Hilang, saudara. Karena itu saya nggak menghargai. Sekarang nggak saya hargai, saya simpan baik-baik. Hidup kita berharga, nggak sembarang tempat. Letaknya khusus, tidak dibawa juga ke sembarang tempat. Saudara, hidupmu nggak di sembarang tempat. Jangan pergi tempat pelacuran, jangan pergi tempat perjudian, jangan pergi ke diskotik. Sudah nggak boleh lagi ke sana karena kita dikhususkan. Amin. Saudaralah umat pilihan yang dikuduskan. Kata kudus itu berasal dari kata kados. Kados itu dipisahkan. Kados itu artinya dikhususkan. Jadi hidup kita ini nggak sembarang tempat kita boleh pergi. Kita dipisahkan dari dunia, dari kenajisan. Kita dikhususkan. Jaga hidupmu, karena hidupmu berharga. Amin. Seperti berlian yang selalu dibersihkan karena berharga. Hidupmu harus kudus. Selalu minta pengampunan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Jangan bikin celah, jangan bikin dosa. Jangan nonton film porno lagi. Jangan nonton yang cabul-cabul lagi, saudara. Jangan ngomong yang cabul lagi, saudara. Jangan berbuat zina lagi, jangan nipu lagi, saudara. Jangan pukul istri lagi, jangan lawan suami lagi. Semuanya itu mendukakan Tuhan, semua itu mengotori hidupmu. Berlian itu diperlakukan dengan sangat hati-hati. Jaga hidupmu dengan baik, hati-hati. Ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, dan hati-hati. Amin. Karena kita berharga di mata Tuhan.